Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Sejujurnya pada sesi kali ini, saya benar-benar excited karena, eee, kita akan melakukan, tanya jawab dengan seorang ninja yang kebetulan tadi saya ketemui di atap, rumah seorang warga di sekitar rumah saya. Baik, selamat datang, Bapak Ninja. Jadi sebelum saya memulai, pertama saya sangat-sangat berterima kasih sekali karena Bapak Ninja telah bersedia, untuk hadir di sini. Walaupun mungkin Bapak sedikit terpaksa ketika saya temuin di atas atap rumah warga tadi, namun saya benar-benar terima kasih sekali, Bapak telah bersedia hadir pada, podcast saya ini untuk, bertanya jawab, atau berbincang-bincang dengan saya di sini. Jadi sebelumnya saya terima kasih sekali, kepada Bapaknya. Baik, saya akan, mungkin, sebelum kita mulai, Bapak bisa memperkenalkan diri dulu, mungkin memperkenalkan sedikit profil Bapak kepada pemirsa. Baik, Nak, karena Bapak sudah terlanjur, hadir di sini. Jadi Bapak klarifikasi terlebih dahulu. Ini Bapak akan menjawab seperlunya saja. Ya, sejujurnya Bapak ini telah lama jadi ninja. Jadi mohon nama Bapak disembunyikan karena ninja harus menjaga kerahasiaannya. Tempat tinggal Bapak juga, bahkan kehadiran Bapak di sini tidak boleh diketahui oleh siapapun. Ingat itu, nak. Kalau tidak, konsekuensinya adalah Baik, Bapak Ninja, mungkin pertanyaan pertama, saya akan, sampaikan, Pak, ya. Identitas Bapak pasti akan saya rahasiakan, jadi Bapak tenang saja. Oke, mungkin pertanyaan pertama saya, Pak, eee, terkait dengan profesi Bapak sebagai seorang ninja. Jadi mungkin saya ingin sedikit mengetahui, sudah sejak berapa lama Bapak menjadi seorang ninja? Kemudian Bapak itu belajar di mana sih, untuk menjadi seorang ninja? Karena jujur saya sangat mengidolakan, ninja, Pak. Jadi mohon, jawaban dan klarifikasi dari Bapak. Baik, Nak, akan Bapak jawab. Bapak ini sudah menjadi ninja sejak berumur 10 tahun. Dan sekarang umur Bapak sudah 60 tahun. Jadi sudah 50 tahun Bapak menjadi seorang ninja. Kemudian di mana Bapak belajar menjadi ninja? Bapak belajar langsung di tanah leluhur para ninja, yaitu di desa Koga di Jepang. Ingat itu. Itu adalah desa ninja terbaik. Banyak orang yang mengatakan Iga adalah yang terbaik. Tapi bagi Bapak, Koga is the best. Jadi, Bapak sudah sangat profesional menjadi ninja. Oh, baik, Pak. Eh, jadi memang Bapak sudah profesional sekali ya sebagai ninja. 50 tahun profesi sebagai ninja. Saya yakin sekali Bapak pasti sangat profesional. Sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, jadi ketika tadi saya ketemu Bapak di atas genteng warga, eh, sebenarnya Bapak itu sedang apa ya, Pak, ya? Saya juga penasaran apakah melakukan misi atau bagaimana, Pak? Jadi, sedikit klarifikasi aja, Pak. Itu deh. Jadi, terkait kenapa Bapak tadi, aduh, eh, eh,
terkait kenapa Bapak tadi di genteng warga. Sebenarnya adik tidak perlu menanyakan itu. Percayalah dek, Bapak ini orang baik-baik. Bapak di genteng itu tadi ada melihat sesuatu sehingga Bapak meloncat ke atas itu. Cuma sesuatu itu menghilang. Jadi Bapak tadi ketika dan saat barang itu menghilang, adik pun lewat sehingga ketemulah dengan Bapak. Jadi adik percayalah, Bapak ini ninja baik-baik. Dijamin, Bapak ini ninja baik-baik yang selalu membela kebenaran dan mencegah kejahatan. Oh, jadi begitu tuh Pak. Ya, saya sangat yakin dan percaya bahwa Bapak itu sedang mungkin melakukan sesuatu yang untuk membela kebenaran dan mencegah kejahatan. Karena jujur saya sangat mengidolakan seorang ninja Pak. Oke Pak, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Pak. Mungkin saya sebagai seseorang yang mengidolakan ninja sangat tertarik, pengalaman apa saja sih yang paling unik dan sangat menjadi menarik bagi Bapak selama Bapak menjadi ninja selama 50 tahun itu Pak. Pasti ada sesuatu pengalaman yang sangat unik dan menarik bagi Bapak. Bisa mohon diceritakan sedikit Pak? Mungkin tidak banyak pengalaman yang menurut Bapak menarik dan unik, karena sudah 50 tahun tentunya Bapak sudah sangat profesional dalam melaksanakan pekerjaan dan misi Bapak. Tapi mungkin ada satu yang menurut Bapak cukup menarik. Waktu itu Bapak masih berumur 15 tahun. Saat itu Bapak baru 5 tahun menjadi seorang ninja. Jadi belum cukup profesional, sehingga Bapak berisiko melakukan kesalahan saat melakukan misi. Jadi waktu itu ketika Bapak mendapatkan misi, berarti Bapak ada pemasukan dari itu deh. Hidup saat itu sangat sulit, namun Bapak terus berusaha untuk mengatasi kesulitan hidup. Karena apapun itu, ketika kita hadapi dengan dada terbentang dan dada menghadang, semua kesulitan pasti akan mampu kita tentang. Ingat itu deh. Jadi itulah prinsip Bapak. Walaupun belum profesional, Bapak melaksanakan misi. Ya, kemudian pada saat itu ketika Bapak membongkar rumah warga, maksud Bapak itu sedang menyusup, maaf ya, Bapak klarifikasi, Bapak menyusup ke sebuah bangunan untuk melaksanakan misi. Bapak itu waktu itu kurang berhati-hati, jadi kepergok warga. Maksudnya itu ketahuan oleh musuh Bapak dalam melaksanakan tugas itu, sehingga dikejar-kejarlah Bapak oleh warga dengan bentungan. Maksudnya ini bukan dikejar warga dengan bentungan, tapi Bapak itu dikejar musuh dengan samurai, dengan katana. Jadi pokoknya Bapak waktu itu ceroboh sehingga ketahuan. Dan itu merupakan dari pengalaman tersebut, itu merupakan pelajaran yang sangat berarti bagi Bapak, bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik dan mengajarkan kita bahwa di kemudian hari jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama.
Jadi ada hikmahnya juga. Jadi itu aja deh, pengalaman yang menurut Bapak cukup menarik. Oke, baik Pak. Uh, Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir karena terkait durasi podcast kita. Jadi jangan, supaya jangan terlalu panjang durasinya Pak. Ya saya cukup salut Pak, dalam umur 15 tahun dikejar-kejar musuh, Bapak bisa selamat sampai sekarang. Benar-benar saya sangat kagum dengan Bapak, sangat mengagumkan. Dan saya yakin Bapak pasti seorang ninja yang profesional dan berpengalaman. Jadi pertanyaan terakhirnya Pak, apa pesan Bapak dan kesan Bapak sebagai seorang ninja terhadap pandangan masyarakat bahwa ninja itu hanya mitos dan bukan merupakan fakta, karena di masyarakat Indonesia sendiri banyak yang masih tidak mempercayai bahwa ninja itu benar-benar ada. Baik deh, sebenarnya Bapak tidak peduli apapun anggapan masyarakat dan netizen. Yang Bapak pedulikan adalah bagaimana eksistensi kami dalam melaksanakan profesi kami perninjaan ini deh. Bapak itu tidak peduli apa anggapan masyarakat bahwa ninja itu hanya mitos. Tapi justru kadang-kadang hal itulah yang kami inginkan. Kami tidak ingin selalu takut-takut dikeprowok maka. Maksud Bapak itu takut-takut diketahui musuh sehingga kami terciduk oleh musuh. Itu maksud Bapak. Justru Bapak merasa senang kalau masyarakat dan netizen menganggap kami ini adalah mitos. Itu hal yang sangat baik bagi Bapak. Baiklah, setelah berakhirnya podcast perbincangan kita dengan Bapak Ninja tadi, semoga dapat bermanfaat bagi khususnya yang mengidolakan ninja, ya, bahwa pekerjaan ninja itu sangat tidak mudah karena berisiko untuk mengadu nyawa profesi seorang ninja tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.